Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim kaum ibu Masjid Al-Amin, Ibu Ustazah Suratmi, istri tercinta. Yang kami hormati, nggak apa-apa disebut ini misalnya, biar ada ini. Yang kami hormati, jadi mau yang kami hormati ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Taklim Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi tahu sih. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiap orang punya masalah, tiap orang punya problematika. Tidak ada orang yang gak punya masalah. Makin besar tingkatan seseorang, makin besar masalah. Kita jangan menyangka bahwa para pejabat itu enak, ibu-ibu sekalian. Mereka masalahnya lebih besar, ibu-ibu sekalian. Begitu juga orang yang kedudukannya lebih tinggi, itu masalahnya lebih besar dan kita tidak tahu, ibu-ibu sekalian. Karena setiap orang punya masalah, dan yang bisa menyelesaikan masalah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia tidak boleh merasa kuat, merasa hebat, merasa bisa menyelesaikan urusan-urusan kita. Itu tidak boleh, ibu-ibu sekalian. Kita menyangka ini udah beres, ini udah beres, ini udah beres. Ternyata ada yang di luar perkiraan, ibu-ibu sekalian, sehingga tetap ada masalah yang berat bagi seseorang, ibu-ibu sekalian. Jadi jalan keluar dari permasalahan adalah di samping kita berusaha, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, maka masalah yang besar jadi ringan, ibu-ibu sekalian. Tapi kalau kita jauh dari Allah, punya masalah kecil, kita akan pusing, ibu-ibu sekalian. Punya masalah sedikit, kita akan pening, ibu-ibu sekalian, karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kunci keberhasilan hidup di dunia adalah mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah pencipta manusia,
pencipta alam ini, pencipta segala-galanya, yang mampu segala-galanya itu Allah, ibu-ibu sekalian. Penguasa nggak mampu segala-galanya, ibu-ibu sekalian. Presiden nggak semuanya bisa ngurus negara. Gubernur nggak semua gubernur mampu mimpin provinsi. Ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Yang bisa mengatur segala keseluruhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita itu kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ingin sukses, hendaklah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kunci permasalahan kita ini jauh dari Allah atau dekat dengan Allah, ibu-ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Allah itu dekat dengan kita, ibu-ibu sekalian. Jadi Allah itu dekat dengan hambanya. Namun apakah hambanya itu mau mendekatkan diri kepada Allah atau tidak, ibu-ibu sekalian? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Jika hambaku bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, tentang aku, maksudnya tentang Allah, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat dengan hambaku. Jadi siapa yang bilang Allah itu dekat dengan kita? Allah sendiri yang bilang di dalam Al-Quran, ibu-ibu sekalian, bahwa Allah itu dekat dengan hambanya. Hambanya menjauhkan diri dari Allah dengan banyak berbuat dosa. Lagi-lagi berbuat dosa, lagi-lagi berbuat dosa, lagi-lagi berbuat dosa, maka jarak hambanya dengan Allah itu makin jauh, ibu-ibu sekalian. Jadi Allah itu dekat dengan hambanya. Lanjutan firman-Nya, ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Aku akan mengabulkan permohonan hambaku jika hambaku mau meminta, mau berdoa kepadaku. Maka penuhilah perintahku dan berimanlah kepadaku, niscaya mereka mendapat petunjuk, ibu-ibu sekalian. Jadi Allah berjanji juga akan mengabulkan doa hamba-hambanya, ibu-ibu sekalian. Janji Allah itu enggak diragukan. Beda sama janji calon DPR, ibu-ibu sekalian. Beda janjinya calon pejabat, ibu-ibu sekalian. Udah janji lalu jadi, beda lagi, ibu-ibu sekalian. Tapi Allah itu akan mengabulkan, akan menepati janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya, ibu-ibu sekalian. Jadi ketika Allah berjanji akan mengabulkan doa, doa akan dikabulkan. Masalahnya doa kita itu sungguh-sungguh atau tidak. Masalahnya kita ini jauh dari Allah atau tidak, ibu-ibu sekalian. Karena orang yang dekat dengan Allah itu dikabulkan doanya, ibu sekalian. Jangankan yang mungkin, yang gak mungkin Allah bisa, ibu-ibu sekalian. Ya contohnya para waliullah dulu, ibu-ibu sekalian. Kita mendengar cerita ada wali, ya Allah turunkan hujan, padahal musim kemarau hujan turun, ibu-ibu sekalian, sehingga yang lain pada beriman. Kok bisa begitu? Dia dekat dengan Allah, ibu-ibu sekalian. Ada wali ini batunya keras, nggak mungkin ada air. Ditusuk pakai jari bisa, ibu sekalian, keluar air buat wudhu, ibu-ibu sekalian. Nah, saking dekatnya dengan Allah, hal-hal yang gak mungkin pun bisa mungkin, apalagi yang benar-benar mungkin. Kenapa itu terjadi? Karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makin dekat dengan Allah, permohonan makin mudah dikabulkan. Makin jauh dari Allah, makin sulit permohonan dikabulkan, ibu-ibu sekalian. Maka kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kunci permasalahan kita. Jadi kunci permasalahan kita, ingin mendekatkan diri kepada Allah atau tidak. Kalau kita
tidak mendekatkan diri pada Allah, siap-siaplah menghadapi masalah-masalah yang tidak pernah henti, ibu-ibu sekalian, yang bikin kita pusing, ibu-ibu sekalian. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, urusan yang berat pun terasa mudah dan ringan, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah pertama agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bertaubat itu langkah awal dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, ibu-ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jadi yang diperintahkan oleh Allah adalah bertaubat, taubatnya dengan sebenar-benarnya. Bukan taubat dosa lagi, taubat dosa lagi. Itu istilahnya taubat sambal, ibu-ibu sekalian. Orang kalau makan sambal kepedesan, taubat nggak mau makan sambal, besoknya nggak ada sambal nyari, ibu-ibu sekalian. Nah, kita jangan taubat sambal, ibu-ibu sekalian, tapi taubatlah dengan sesungguhnya, ibu-ibu sekalian, yang disebut dengan taubatan nasuha. Yang diperintahkan oleh Allah bertaubat adalah taubatan nasuha, bertaubat dengan sesungguh-sungguhnya, ibu-ibu sekalian. Jadi langkah awal ingin dekat kepada Allah, kita harus bertaubat kepada Allah dari segala perbuatan dosa. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan syarat taubat itu ada 3, ibu-ibu sekalian. Syarat taubat ada 3. Yang pertama adalah an-nadamu bil qalbi, menyesal dalam hati. Menyesal dalam hati terhadap perbuatan dosa yang dilakukan. Jadi kalau tidak menyesal, dia tidak bertobat, ibu sekalian. Saya alhamdulillah sudah taat, dulu saya bangga bisa gini, bisa gini, bisa gini. Nah, bangga terhadap dosa yang terdahulu, bukannya menyesal, dia belum bertobat, ibu-ibu sekalian. Bertobat itu menyesal dulu kenapa saya melakukan ini, pelanggaran kepada Allah. Nah, itu yang disebut dengan menyesal. Hatinya merasa menyesal, ibu-ibu sekalian, merasa hancur ketika mengingat dosa, itu namanya menyesal. Tapi kalau bangga terhadap yang dulu pernah dilakukan, dosa yang pernah dilakukan lalu merasa bangga, itu namanya tidak menyesal. Syarat taubat adalah menyesal dalam hati terhadap dosa-dosa yang pernah dilakukan, ibu-ibu sekalian. Yang kedua adalah al-iqla'u anil dzambi, meninggalkan dosa tersebut. Dosa tersebut harus diputus, harus ditinggalkan, tidak mengerjakan lagi. Yang ketiga adalah al-azmu ala ayyauda ila dzunubi ma'asya, bersungguh-sungguh, bertekad dengan kuat tidak mengulangi selama hidupnya. Jadi ada niat yang kuat untuk tidak mengulanginya lagi selama-lamanya, ibu-ibu sekalian. Kalau kita berbuat dosa, lalu kita istighfar, dosa lagi, istighfar lagi, itu yang disebut dengan mempermainkan Allah, mempermainkan Tuhannya, maka taubatnya tidak diterima yang seperti itu, ibu-ibu sekalian. Jadi saya ulangi, menyesal dalam hati, meninggalkan dosa, bertekad dengan kuat untuk selama hidupnya tidak melakukan dosa lagi. Kalau ternyata dosa lagi gimana? Ya taubat lagi, ibu sekalian. Tapi jaraknya pasti jauh, ibu sekalian. Kalau orang yang udah bertekad, bisa aja satu saat tergelincir. Namanya juga manusia, ibu-ibu sekalian. Tapi tekad itu harus ada. Insya Allah taubatnya diterima, ibu-ibu sekalian. Orang yang punya tekad yang kuat, tidak melakukan dosa lagi. Suatu saat mungkin melakukan dosa lagi, tapi bertobat lagi kepada Allah. Nah, yang tidak boleh adalah
Taubat dosa terus-terusan itu adalah mengejek Allah Subhanahu wa taala, Ibu sekalian. Jadi kita harus tahu perbedaannya. Orang yang bertekad dengan kuat tidak melakukan dosa lagi, bisa jadi dosa itu dilakukan, tapi jaraknya pasti jauh sekali, lalu dia langsung menyesal, lalu dia bertaubat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dosanya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosanya berkaitan dengan manusia, dia pernah zalim kepada manusia, dia pernah mencuri barang orang lain, dia pernah korupsi, maka syaratnya ada satu lagi. Berarti syaratnya adalah 4. Thalibul ihlal, meminta halal, atau ya'udu haqqil adamiyyin, mengembalikan hak manusia tersebut, ibu-ibu sekalian. Jadi meminta halal, tolong ya dihalalkan, saya nggak punya duit, nggak bisa bayar utang. Kalau dihalalkan, kalau nggak dihalalkan ya harus bayar, ibu-ibu sekalian. Ya, jadi meminta halal, kalau orang tersebut menghalalkan, selesai. Kalau syaratnya harus mengembalikan, kita kembalikan, ibu-ibu sekalian. Nah, begitu juga orang-orang yang korupsi, ibu-ibu sekalian. Orang yang korupsi bertobat kepada Allah, ya Allah, saya bertobat kepada Engkau ya Allah. Uang rakyatnya enggak dikembalikan, ya tetap tobatnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian. Dan rakyat kan banyak, ibu-ibu sekalian. Lebih susah ininya, lebih susah mohon ampunnya karena banyak, minimalnya dikembalikan ke kas negara atau kepada yang seharusnya itu dikembalikan, ibu-ibu sekalian. Jadi orang-orang yang korupsi misalkan lalu nyantunin anak yatim, mudah-mudahan diampuni oleh Allah, mudah-mudahan, lalu dia nyantunin anak yatim, itu santunan anak yatimnya nggak diterima oleh Allah. Anak yatimnya boleh nggak nerima? Boleh aja. Halal nggak? Halal. Udah selesai anak yatimnya. Tapi orang yang korupsi itu nyantunin anak yatimnya, santunannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dari hasil yang haram. Allah itu tidak menerima kecuali dari yang baik, ibu-ibu sekalian, dari yang halal. Jadi kalau kita korupsi lalu nyantunin anak yatim, nyantunin fakir miskin, lebihnya kita ambil, maka itu tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang itu adalah orang yang rugi, ibu-ibu sekalian. Ya, jadi itu adalah orang yang rugi, ibu sekalian. Jadi bertaubat dari perbuatan dosa. Kalau berkaitan dengan manusia harus meminta maaf. Misalkan pernah memukul seseorang, harus minta maaf. Misalkan pernah menyakiti seseorang, harus minta maaf. Misalkan pernah mengambil barang orang lain, harus mengembalikan dan minta maaf, baru taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama tidak dikembalikan yang berkaitan dengan manusia, maka tidak diterima taubatnya, ibu-ibu sekalian. Jadi syarat taubat ada 4 jika dosa itu berkaitan dengan manusia. Kalau berkaitan dengan Allah, syarat taubat ada 3, ibu-ibu sekalian. Nah, taubat ini adalah syarat atau permulaan agar kita bisa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertaubat kepada Allah, lalu kita ingin taat kepada Allah, maka akan terasa ringan, ibu-ibu sekalian. Beda dengan orang yang taat pada Allah, dia ibadah pada Allah tapi nggak taubat, itu taatnya terasa berat, ibu-ibu sekalian. Ibadahnya tidak bisa dirasakan nikmatnya manakala orang tersebut tidak bertaubat kepada Allah. Maka agar ibadah bisa dirasakan nikmatnya, hendaklah seseorang itu bertaubat kepada Allah. Taubat dulu yang baik, baru kita taat pada Allah terasa ringan. Kalau taat pada Allah terasa ringan, maka sholat jadi nikmat, baca Quran jadi nikmat, ibadah-ibadah yang lain terasa nikmat, ibu sekalian. Tapi kalau tidak dimulai dari taubat, kita taat maksiat, taat berbuat dosa terus berulang-ulang, itu ketaatannya
tidak terasa nikmat, ibu-ibu sekalian. Orang yang taatnya tidak terasa nikmat, tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah, ibu-ibu sekalian. Jadi kita hendaklah bisa merasakan nikmatnya ibadah, ibu sekalian. Menurut sebagian ulama, orang-orang yang taat kepada Allah itu ketika dia ibadah itu lebih nikmat daripada orang yang lalai di dalam kelalaiannya. Misalkan ada orang yang hobinya dangdutan, ibu sekalian. Bukan kalau dangdutan terasa nikmat, ibu sekalian, terasa nikmat. Nah itu orang-orang yang lalai merasa nikmat. Kata para ulama, orang-orang yang beribadah kepada Allah, dia merasakan nikmatnya ibadah lebih nikmat daripada orang yang lalai di dalam kelalaiannya. Orang-orang yang sering mendengarkan lagu-lagu itu terasa nikmat ketika dia mendengarkan lagu-lagu. Nah, kata ulama, orang yang taat kepada Allah itu terasa jauh lebih nikmat di dalam ketaatannya daripada orang yang lalai mendengarkan lagu-lagu, ibu-ibu sekalian. Jadi kita hendaklah bisa merasakan nikmatnya ibadah. Nanti kalau kita bisa merasakan nikmatnya ibadah, ibu-ibu sekalian, enggak ibadah, enggak enak, ibu sekalian. Biasa baca Quran, lalu enggak baca Quran, kok ada yang enggak enak nih, akhirnya kita baca Quran. Biasa tahajud, tiba-tiba enggak tahajud, ibu sekalian, itu terasa enggak enak. Nah itulah orang-orang yang istiqomah, ibu sekalian. Orang-orang yang istiqomah itu orang yang tekun ibadah. Kalau ibadah ditinggal, dia merasa tidak nyaman, ibu sekalian. Itu insya Allah orang tersebut istiqomah di dalam ibadah. Nah orang yang istiqomah di dalam ibadah, jaminannya adalah turun malaikat-malaikat, ibu sekalian. Malaikat-malaikat akan turun membantu urusan-urusan orang yang ibadahnya istiqomah. Jadi kita nggak tahu urusannya beres. Kenapa bisa beres? Allah turunkan malaikat yang mengatur urusan kita, ibu sekalian. Jadi malaikat mengatur urusan kita atas perintah Allah jauh lebih mudah daripada kita ngerjain sendiri, Bu. Kita ngerjain sendiri urusan kita terasa berat, terasa lama, terasa susah, tapi dibantu oleh malaikat-malaikatnya Allah yang kita tidak tahu, lalu kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu nanti di akhirat memperkenalkan diri kepada kita, ibu sekalian. Malaikat itu berkata, nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah penolong-penolong kalian di dunia dan sekarang di akhirat. Jadi di dunia itu dulu saya loh yang nolong kamu sehingga urusan-urusannya mudah. Nah malaikat itu memperkenalkan diri kepada orang-orang yang beriman ketika kita sudah di akhirat, ibu-ibu sekalian. Lalu sekarang pun di akhirat kami akan menolong sampai menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian. Maka usahakan kita bisa merasakan nikmatnya ibadah, ibu sekalian. Nikmatnya ibadah harus kita bisa rasakan dengan beristiqomah di dalam ibadah. Istiqomah itu bisa tercapai manakala kita memulai dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita taat pada Allah, jangan lupa tinggalkan kemaksiatan, ibu sekalian. Tinggalkan dosa-dosa, ibu sekalian. Lalu perbanyak ibadah-ibadah sunnah, ibu sekalian. Perbanyak ibadah sunnah, dimulai dari yang kita bisa, dari yang kita mampu, ibu-ibu sekalian. Kita pagi-pagi nggak banyak kerjaan, bisa sholat duha. Kita jam 4, jam 3 sudah bangun, tahajud meskipun 2 rakaat, baca Quran meskipun sedikit. Kita ada waktu luang, perbanyak sholat sunnah witir, perbanyak sholat sunnah yang lain-lain, ibu-ibu sekalian. Itu namanya memperbanyak ibadah. Jangan sampai kita punya waktu luang, kita bisa lalu kita tinggalkan, ibu-ibu sekalian. Mulai dengan memperbanyak ibadah sunnah, bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian, Allah akan dekat dengan kita, ibu sekalian. Kalau Allah dekat dengan kita, insya Allah urusan-urusan kita
dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat saya sampaikan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pertama dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan urusan-urusan kita, anak-anak kita dan keluarga kita dijadikan anak-anak yang solih dan solihah, keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan wilayah kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, musibah maupun penyakit, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nazim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamil faqri wal dhulli wa asimna minal bala'i wal waba'i wat tahun wa min syururil a'da'i wasyayatin wan nafsil ammarati bisu. Allahumma yassir lana al-intizama fi jami'il umuri dunyawiyyati wad diniyah wa hasil muradana bil khair. Allahumma ba'idna minasy syarri wal isyan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya katsiran nawal wa ya khaliqa jami'il af'al wa fitna liniyatil khairi fi jami'il al-aqwali wal ahwal. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la tasruk waqtan naz'i imanana wa la tusallit alaina bi dhunubika man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairal dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.